Welcome to our channel. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia terbagi dalam kelas atau kasta, khususnya ketika periode kerajaan berjaya di Nusantara. Klasifikasinya bisa kalian kenali lewat keluarga kerajaan atau darah biru, satria, hingga identitas rakyat jelata yang masih sering kalian dengar. Hanya saja sistem kasta ini perlahan luntur pasca kemerdekaan. Namun seperti yang kita ketahui, sejumlah daerah masih menjunjung tinggi sistem kasta, di mana Bali adalah satu di antaranya. Melihat lebih dekat sistem kasta di Bali, data fakta hadir untuk mengurainya melalui narasi yang dikutip dari berbagai sumber seperti berikut ini. Munculnya sistem kasta. Pembagian kasta dalam masyarakat Hindu sudah terjadi sangat lama. Namun jika ingin dicari akarnya, maka ini bermula dari himpunan hukum Manu, yakni kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Brahma. Manu sendiri memiliki 4 susunan yang terdiri atas mulut, lengan, paha, dan kaki. Penafsiran tentang susunan Manu seperti dikutip dari laman Buddhisme, bahwa kemasyarakatan harus merupakan kesatuan yang terdiri atas 4 warna atau lapisan, yaitu kasta Brahmana sebagai perlambang mulut merupakan golongan para ahli agama dan ilmu pengetahuan. Disebutkan bahwa golongan ini paling dihormati dan biasanya menjadi penasehat raja. Selanjutnya ada Satria sebagai perlambang lengan, golongan ningrat dan para prajurit yang memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Kemudian ada kasta Waisya sebagai perlambang paha, merupakan golongan penguasa, pedagang dan petani. Merekalah golongan yang berusaha mengeluarkan keringat untuk menghasilkan perbekalan yang diperlukan oleh semua golongan. Sementara kasta Sudra sebagai perlambang kaki, terdiri atas orang-orang Dravida yang masuk ke dalam masyarakat Arya dan berkedudukan sebagai hamba sahaya. Sistem pembagian ini merupakan yang tertua di dunia dan berusia ribuan tahun, di mana masyarakat dibagi dalam beberapa kelompok hierarki yang kaku, sekaligus tercermin dalam stratifikasi sosial dan jabatan, terah leluhur, hubungan kekerabatan, jabatan pemerintah, serta sumber pendapatan. Berdasarkan buku Manusmriti yang dianggap tertua, sebelum Kristus lahir, sistem kasta sudah diakui sebagai dasar keteraturan dari masyarakat. Sementara itu, para ahli sosial menafsirkan bahwa kasta merujuk pada karakteristik bawaan yang diwariskan. Lalu bagaimana dengan sejarah kasta di Bali? Melalui catatan sejarah Bali yang dimuat asumsi.co dalam rilisnya, sistem kasta mulai diterapkan pada waktu kedatangan Dang Hyang Nirata tahun 1550 ketika kerajaan Gelgel diperintahkan oleh Raja Dalem Batur Enggong. Nah, di masa itulah hingga setelahnya, rakyat mulai menghormati Brahmana, raja dan para Arya karena mereka memang memiliki kedudukan dan jabatan yang nyata di masyarakat. Dang Hyang Nirarta disebut Brahmana karena ia memang memegang profesi kebrahmanaan. Sementara Dalem Batur Enggong dihormati sebagai Satria karena guna atau bakat dan karma atau perbuatannya memang sebagai raja. Demikian pula para Arya yang lainnya. Jadi, sesungguhnya mereka dihormati sesuai dengan sistem warna, di mana yang demikian berlangsung sampai runtuhnya kerajaan Bali terakhir lewat perang Puputan Klungkung. Saat keturunan raja-raja dan para Arya itu tidak lagi memegang pemerintahan absolut karena Belanda mulai menguasai Bali, nyatanya bekas-bekas raja dan para Arya masih dihormati masyarakat. Entah karena jabatannya sebagai Regen, Zelfbestuurder, Punggawa, dan Perbekel, yang pasti hal tersebut tetap sesuai dengan sistem warna. Tetapi karena dalam kurun waktu tersebut sistem Wangsa telah mengarah pula ke sistem kasta yang diperkuat dengan sistem adat, maka setelah segala kedudukan resmi itu hilang, terjadilah masalah. Terlebih setelah banyak anggota masyarakat yang semula dianggap berkasta rendah menduduki jabatan-jabatan yang sama, bahkan lebih tinggi dari para Wangsa tadi. Mengenal pembagian kasta masyarakat Bali. Sistem kasta di Bali terbagi ke dalam Caturwangsa dan Triwangsa.
Caturwangsa inilah yang dibagi ke dalam Brahmana, Satriya, Vaishya, dan Sudra. Secara spesifik, Brahmana mengacu pada mereka yang mengabdikan diri pada urusan spiritual dan pendidikan, termasuk diantaranya sulinggih, pendeta, guru, dan rohaniawan. Satriya diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam anggota lembaga pemerintahan maupun militer. Mereka yang masuk dalam kasta ini umumnya tidak memiliki harta pribadi. Semuanya milik negara atau kerajaan seperti presiden, raja, menteri, dan tentara. Kemudian pada umumnya Vaishya adalah kasta yang memiliki pekerjaan dan hartanya sendiri, seperti para petani, pedagang, dan nelayan. Sementara kasta Sudra mewakili pemulung, pengemis, dan lainnya. Setelah Caturwangsa, masyarakat Bali juga mengenal Triwangsa, yakni sistem yang hanya mengambil 3 golongan tertinggi dari Caturwangsa. Nah, dari sistem Triwangsa inilah gelar yang melekat pada nama orang Bali didapatkan secara turun-temurun serta ditentukan berdasarkan garis keturunan. Urutan nama berdasarkan kasta. Sistem kasta masyarakat Bali memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan sosial termasuk nama. Jadi kasta mereka tercermin jelas melalui gelar yang disematkan. Bahkan orang yang masuk dalam kasta Sudra memiliki perbedaan dibandingkan mereka yang masuk dalam kasta Satriya ataupun kasta lain di atas Sudra. Secara umum, tata penamaan masyarakat Bali menempatkan gelar di bagian pertama, urutan lahir, lalu nama pemberian orang tua di akhir. Nama mereka juga dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti nama keluarga, bentuk penghormatan, jenis kelamin, serta urutan kelahiran. Mengutip portal suarabali.id, untuk penamaan anak berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki menggunakan awalan I dan untuk anak perempuan menggunakan awalan Ni. Pada kasta Brahmana, gelar yang diberikan adalah Ida Bagus ataupun Ida Ayu. Sementara gelar anak agung atau anak agung ayu merupakan gelar untuk kasta Satriyan. Selain itu, kasta Satriya mencantumkan pula nama tengah seperti Raka yang berarti saudara perempuan atau laki-laki tertua. Oka merupakan sebutan untuk yang paling muda atau bungsu. Rais, saudara perempuan atau laki-laki termuda. Anom untuk perempuan muda dan Ngurah yang berwenang. Vaishya biasanya menggunakan Gusti untuk laki-laki maupun perempuan. Desak untuk wanita dan Dewa untuk pria. Sedang Sudra biasanya menggunakan nama Luh untuk anak perempuan. Di sisi lain, orang Bali juga menggunakan nama yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi urutan kelahiran anak mereka. Seperti anak pertama biasa menggunakan nama Wayan, Putu, atau Gede. Anak kedua Made, Kade, Kadek, dan beberapa di daerah di Bali menggunakan nama Nengah. Anak ketiga Nyoman maupun Komang, serta anak keempat pada umumnya dinamai Ketut yang biasanya digunakan untuk anak laki-laki. Caturwarna. Dalam agama Hindu tidak ada sistem kasta. Yang ada adalah ajaran caturwarna. Namun sejak abad ke-14, tatanan masyarakat diubah dari warna ke kasta. Artinya sebelum masa itu kasta tidak dikenal di Indonesia. Hanya saja penjajah Belanda menguatkan sistem kasta ini selama 350 tahun karena sesuai dengan politik divide et imperanya. Hingga lama-lama sistem kasta akan hilang ditelan zaman karena umat Hindu semakin terdidik dan juga karena pengaruh globalisasi. Jadi di mana letak perbedaan antara warna dan kasta? Pada dasarnya istilah kasta tidak dikenal dalam Veda. Sebab yang ada hanyalah warna yang akar katanya berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam caturwarna, status seseorang didapat sesuai dengan pekerjaannya. Dalam uraian konsepnya, meskipun seseorang lahir dalam keluarga Sudra ataupun Vaishya, apabila ia menekuni bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia berhak menyandang status Brahmana. Berbeda dengan sistem kasta yang status seseorang didapatkan semenjak lahir. Jika seseorang lahir di dalam keluarga Brahmana, maka ia menyandang status Brahmana. Jadi berdasarkan caturwarna, status seseorang tidak dapat sejak lahir, melainkan didapat setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam bidang tertentu.
Sistem warna yang merupakan pengelompokan orang berdasarkan tugas dan kewajiban yang dijalankan di dalam kehidupan bermasyarakat berubah menjadi tingkatan-tingkatan yang membedakan derajat seseorang berdasarkan keturunan. Tingkatan-tingkatan kelas inilah yang kemudian disebut dengan kasta. Meski berasal dari akar yang sama, sistem kasta Bali dan India berbeda. Penganut Hindu di Bali masih sedikit percaya terhadap pesan asli warna berdasar pada profesi dibandingkan garis keturunan. Pernikahan antar kasta juga lebih umum di sana. Selain itu, para imam berasal dari semua kasta besar, bukan hanya Brahmana. Penerapan sistem kasta masyarakat Bali juga tidak membuat aktivitas sosial mengalami gangguan. Meski penggunaan sistem kasta sudah tidak seketat dulu, tetapi masyarakat Bali tetap berupaya menggunakan tradisi nama yang telah diturunkan oleh para leluhur. Bagi mereka, itu adalah upaya untuk menjaga budaya yang telah berusia ratusan tahun.